Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Maulida dengan NIM 2410912920012. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropotik. Baik, langsung saja mari kita mulai. Pengertian secara umum, sistem uropotik atau sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh melalui urin. Selain itu, sistem ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH darah. Sistem uropotik turut membantu mengatur tekanan darah melalui hormon seperti renin, serta mereproduksi hormon eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah. Organ utama yang terlibat dalam sistem ini adalah ginjal, ureter, dan kandung kemih, dan juga uretra. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai fungsi umum. Fungsi umum dari sistem uropotik adalah membuang zat-zat sisa hasil metabolisme, terutama urea dan racun, dalam membentuk urin. Sistem ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dalam elektrolit tubuh, mengatur pH darah, serta membantu mengontrol tekanan darah melalui mekanisme hormonal. Selain itu, sistem uropotik turut memproduksi hormon seperti eritropoietin yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Dengan menjaga kestabilan lingkungan internal tubuh, sistem ini turut mendukung fungsi organ-organ vital lainnya. Ini merupakan struktur dari sistem uropotik, yaitu ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Organ sistem uropotik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ginjal. Jadi, ginjal adalah sepasang organ berbentuk seperti kacang yang terletak di bagian belakang rongga perut, tepatnya di sisi kanan dan kiri tulang belakang. Di bawah tulang rusuk, organ ini memiliki peran penting dalam menyaring darah untuk membuang zat-zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan racun yang dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Selain fungsi ekskresinya, ginjal juga berperan dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, menjaga kestabilan pH darah, serta mengontrol eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah dan mengaktifkan vitamin D yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang. Setiap ginjal mengandung jutaan unit penyaring yang disebut neutron sebagai tempat proses utama penyaringan darah berlangsung. Lalu ada penjelasan lebih, yaitu ginjal memiliki ukuran relatif sekitar 10 sampai 20 cm. Ginjal juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kestabilan kondisi internal tubuh. Fungsi utama ginjal adalah sebagai organ ekskresi yang menyaring darah. Nah, sebagai organ penyaring, ginjal juga berperan penting tuh dalam mengatur volume dan komposisi cairan tubuh, termasuk keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan juga kalsium. Nah, lebih dari itu ya, sebenarnya ginjal itu memproduksi hormon eritropoietin seperti yang saya bilang tadi, yang berfungsi adalah merangsang produksi sel darah merah di sumsum tulang belakang, terutama ketika kadar oksigen dalam darah menurun. Ginjal juga berperan dalam aktivasi vitamin D, menjadi bentuk aktif kalsitriol yang diperlukan tubuh untuk menyerap kalsium secara optimal dari saluran pencernaan sehingga mendukung pencernaan tulang, mendukung kesehatan tulang dan gigi. Nah, lalu kita bakal mengetahui nih sebenarnya fungsi utama dari ginjal itu tuh apa sih? Nah, jadi fungsi utama dari ginjal itu seperti yang kita bisa baca di sini, yang pertama itu ada menyaring darah dan membuang zat sisa dalam metabolisme dalam bentuk urin, teman-teman. Ginjal itu bentuknya seperti ini ya. Lalu yang kedua adalah mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH darah. Yang ketiga adalah mengontrol tekanan darah melalui hormon renin. Yang keempat adalah memproduksi hormon eritropoietin untuk pembentukan sel darah merah. Yang kelima, mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah menjaga volume dan konsentrasi darah agar tetap stabil. Sebenarnya fungsi dari ginjal itu banyak, teman-teman, tapi ini merupakan fungsi utama dari ginjal. Nah, ini merupakan struktur dari ginjal, teman-teman. Di sini ada medula, ada pelvis ginjal, ada arteri ginjal, ada vena ginjal, ada ureter. Ureter bakal kita jelaskan selanjutnya ya, teman-teman. Ada korteks. Nah, setelah dari penjelasan struktur ginjal ini, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua setelah ginjal. Tadi kan ada ureter. Nah, kita lanjut ke ureter, teman-teman. Nah, ureter adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Setiap ginjal memiliki satu ureter, itu sudah pasti, yang berfungsi untuk mengalirkan urin yang dihasilkan di ginjal menuju kandung kemih untuk disimpan sementara sebelum
urin dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, urin mengalir melalui ureter dalam bantuan gerakan otot yang disebut peristaltik, bukan hanya karena gravitasi. Meskipun panjangnya hanya sekitar 25-30 cm, ureter memiliki dinding elastis dan lapisan otot yang memungkinkan pengaliran urin, maaf teman-teman, secara efisien dan mencegah aliran balik dari kandung kemih ke ginjal. Jadi pasti bakal turun tuh dari kandung kemih ke ginjal, nggak bakal balik dari kandung kemih ke ginjal kayak gitu loh. Selanjutnya apa sih fungsi dari ureter ini? Nah, fungsi dari ureter ini yaitu yang pertama adalah mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Lalu yang kedua adalah mencegah aliran balik urin ke ginjal. Yang ketiga dan yang terakhir adalah membantu pergerakan urin melalui kontraksi otot atau gerak peristaltik. Nah, ini contoh ureter. Ini ginjal, kan seperti yang kita lihat tadi, ginjal seperti ini bentuknya. Maka dari ginjal itu disalurkanlah urin melalui ureter. Ureter nanti bakal membawa ke kandung kemih, guys. Nah, untuk kandung kemih, kita bakal menjelaskan ke di slide selanjutnya. Nah, ureter ini tadi, seperti yang sudah kita ketahui, ukurannya itu 25-30 cm ya, teman-teman. Nih, dia panjang dari ginjal, ada ginjal kanan, ginjal kiri. Ureter nih, ini merupakan ureter, teman-teman. Nah, seperti inilah ureter. Lalu selanjutnya kita bakal lanjut ke kandung kemih. Nah, oh, sebelumnya untuk ini tadi kita ini kan ginjal ya teman-teman. Nah, ginjal itu tadi memiliki struktur. Nah, di struktur ini tadi sebelum menjelaskan ureter itu ada medula ya. Nah, medula ini terletak di bagian tengah ginjal. Ini terdiri dari piramida ginjal sebenarnya. Bagian ini mengandung tubulus dan lengkung Henle yang berperan dalam proses reabsorpsi dan sekresi, yaitu penyerapan kembali zat yang dibutuhkan tubuh dan pembuangan zat yang tidak diperlukan. Lalu ada korteks. Nah, korteks itu adalah bagian terluar dari ginjal, teman-teman. Di sini terdapat glomerulus dan kapsula Bowman yang merupakan bagian dari nefron. Konteks ini berperan penting dalam proses penyaringan awal darah atau yang disebut filtrasi glomerulus. Nah, selanjutnya ada pelvis ginjal nih, teman-teman. Pelvis ginjal adalah ruang seperti corong yang menjadi tempat pengumpulan urin dari medula sebelum dialirkan ke ureter tadi. Nah, pelvis ini merupakan awal dari saluran keluarnya urin. Lalu ada arteri ginjal yang membawa darah kaya zat sisa dan racun dari jantung menuju ginjal untuk disaring. Lalu ada vena ginjal yang membawa darah bersih yang telah disaring dari arteri ginjal tadi kembali ke sirkulasi darah menuju jantung. Lalu ada ureter yang kita jelaskan yang sudah kita jelaskan tadi. Nih, ini tadi. Mohon maaf ya teman-teman baru terjelaskan tadi. Lalu agar mengetahui saja. Nah, ini kita bakal ke kandung kemih nih, teman-teman. Apa sih kandung kemih itu? Jadi kandung kemih disebut juga vesika urinaria adalah organ berbentuk kantong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kandung kemih ini terletak di rongga panggung di belakang tulang kemaluan. Di dinding kandung kemih terdiri dari otot polos yang fleksibel dan dapat merenggang untuk menampung urin hingga sekitar 400 hingga 600 mili urin pada orang dewasa ya. Ketika ketika kandung kemih mulai penuh, saraf akan mengirim sinyal ke otak untuk menimbulkan keinginan buang air kecil saat proses buang air kecil berlangsung. Otot kandung kemih pun berkontraksi dan otot sphinkter uretra mundur sehingga urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya fungsi dari kandung kemih tadi? Nah, jadi fungsi kandung kemih itu yang terutama adalah menyimpan urin. Jadi dia ada masuk di dalam situ sementara. Jadi itu sementara aja sebelum dikeluarkan di di sistem genitalia tadi. Lalu yang kedua, mengatur frekuensi buang air kecil secara sadar. Yang ketiga adalah mengeluarkan urin melalui kontraksi otot saat proses miksi atau buang air kecil. Dan yang terakhir atau yang keempat, mencegah pengeluaran urin secara tidak sengaja melalui kerja otot sphincter. Nah, ini contoh kandung kemih. Ini yang belum terisi ya, teman-teman. Ini yang sudah berisi cairan urin tadi. Ini ada mukosa, ada ureter opening, tuh ada fat layer, ada trigon. Ini salah satu contoh dari ini yang belum dipenuhi urin. Ini adalah urin sementara yang belum yang akan dikeluarkan nanti di tubuh. Nah, lalu yang terakhir tadi dari kita awal-awal kita sudah membahas ginjal, kita sudah membahas tentang uretera.
Lalu yang terakhir kita sudah membahas tentang kandung kemih. Dan yang terakhir itu ada uretra. Nah, uretra ini adalah saluran terakhir dalam sistem uropotik yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih tadi yang di dalam ada urina tadi teman-teman keluar tubuh. Letaknya itu dimulai dari dasar kandung kemih dan berakhir di lubang uretra eksternal. Nah, bentuk uretra ini seperti itu teman-teman. Dia bakal kecil di bawah itu, nanti bakal ada fotonya setelah ini. Pada wanita, uretra itu lebih pendek sekitar 4 cm dan hanya berfungsi sebagai saluran urin. Sedangkan pada pria itu sebagai keluarnya urin dan cairan semen dalam sistem reproduksi. Uretra juga dilengkapi dengan otot sphincter yang berfungsi mengontrol pengeluaran urin secara sadar sehingga mencegah kebocoran urin saat tidak dibutuhkan. Ini ya teman-teman bentuknya. Nih, kita bakal lihat, kita perlu tahu dulu guys untuk fungsi dari setiap apa yang kita jelaskan. Nih, fungsi uretra itu yang pertama adalah mengalirkan urin. Untuk mengalirkan urin dari kandung kemih tadi keluar tubuh saat proses buang air kecil. Lalu yang kedua, saluran pada sistem reproduksi. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran bukan hanya untuk mengeluarkan urin. Seperti yang saya sebutkan tadi, dia juga bisa mengalirkan air mani dan juga dia bakal mengeluarkan air mani saat lelaki itu ejakulasi. Pada wanita, uretra itu hanya berfungsi untuk mengalirkan urin. Yang ketiga, peran dalam fungsi ekskresi. Sebagai bagian dari sistem ekskresi, uretra juga berperan dalam pembuangan limbah tubuh dalam bentuk urin. Nah, ini contoh uretra, teman-teman. Ini adalah ini adalah contoh yang sangat jelas ya dari yang kita bahas. Yang pertama itu di ginjal. Di ginjal itu ada struktur apa saja? Ada apa aja ya teman-teman? Kalau di ginjal itu tadi ada arteri ginjal, ada pelvis ginjal, terus juga ada medula. Pokoknya ginjal itu merupakan pusat utamanya sebelum terjadinya pengeluaran urin. Lalu ginjal itu tadi tuh turunlah ke ureter. Ureter inilah yang bakal mengalirkan cairan urin tadi ke kandung kemih yang sebelumnya kosong pun terisi. Em, Urin tadi bakal tertahan sementara, lalu nanti yang terakhir bakal bakal terkeluarkan di uretra. Nih, bentuk uretra itu seperti ini aja teman-teman. Tuh dia kecil. Kalau bentuk ginjal tadi seperti ini ada dua, ginjal kiri, ginjal kanan, terus ada ureter bentuk tipis, panjang. Lalu ada kenung kemih, dia kayak bawang bombay, bulat kayak gitu. Lalu ada uretra kecil karena dia buat masa pengeluaran cairan. Nah, lalu teman-teman kita kan pasti perlu mengetahui nih em, penyakit sistem uropoietik itu apa aja sih? Karena ini merupakan organ yang penting banget yang menurut aku dari ginjalnya, apalagi yang berhubungan dengan ginjal ya. Nah, yang pertama itu adalah infeksi saluran kemih atau USK. Biasanya ini disebabkan oleh bakteri E. coli, kalian tahu kan? Nah, terus itu biasanya gejalanya tuh nyeri saat buang air kecil, urin keruh juga sering buang air kecil. Jadi itu saat kita mengeluarkan urin tadi kita bakal merasakan nyeri setelah kita buang air kecilnya. Lalu yang kedua itu bisa batu ginjal. Ini adalah penumpukan mineral di ginjal. Gejalanya itu nyeri hebat, urin berdarah, urinnya itu sampai mengeluarkan darah merah kayak gitu, dan juga mual. Lalu yang ketiga gagal ginjal. Ginjal kehilangan fungsi menyaring darah. Tadi kan seperti yang kita ketahui bahwa ada darah yang disaring, darah kotor tadi disaringkan teman-teman dari yang struktur ginjal yang saya jelaskan tadi. Terus gejalanya itu bengkak, kelah, perubahan jumlah urin. Lalu ada glomerulonefritis atau radang glomerulus bisa karena infeksi atau autoimun. Gejalanya urinnya berdarah, tekanan darah tinggi. Lalu yang kelima adalah sistitis, itu radang kandung kemih. Gejalanya itu nyeri dan sering buang air kecil, rasa tidak nyaman di perut bagian bawah di dekat sistem genitalia wanita, teman-teman. Lalu yang keenam ada nefritis atau peradangan jaringan ginjal. Gejalanya mirip glomerulonefritis. Ini teman-teman nih gejalanya ini urin berdarah juga tekanan darah tinggi. Lalu yang terakhir adalah prostatitis pada pria. Kalau ini tadi kan nefritis. Nah, ini sistitis. Nah, kalau ini prostatitis pada pria tapi radang prostat menyebabkan nyeri buang air kecil dan gangguan aliran urin. Lalu tadi kan kita gak mungkin ya. Bagaimana cara kita agar tidak terkena penyakit-penyakit yang sebelumnya saya jelaskan ya? Kita juga harus menjaganya. Nah, salah satunya untuk menjaganya tadi yaitu adalah pertama, minum air putih secukupnya, yaitu kurang lebih 8 gelas per hari untuk membantu pembuangan racun dalam tubuh kita, bakteri-bakteri kotor, kayak gitu. Lalu yang kedua, jangan menahan buang air kecil terlalu lama. Diusahakan apabila kita memang sudah ingin mengeluarkan urin kita, dilaksanakan segera, kayak gitu. Jangan ditahan-tahan karena bakal menjadi penyakit. Nah, lalu yang ketiga adalah jaga kebersihan organ intim untuk
mencegah infeksi. Contoh hal kecilnya aja adalah memilih bahan pakaian dalam kita, yaitu bahan katun atau bahan yang menyerap keringat. Lalu yang keempat adalah konsumsi makanan sehat, rendah garam, dan juga tinggi serat. Jangan yang berlebihan lemak atau kebanyakan tepung, kayak gitu. Lalu yang kelima adalah hindari alkohol dan rokok yang dapat merusak fungsi ginjal. Karena kalau rokok itu benar-benar bersangkutan paut dengan ginjal ya teman-teman. Nah, lalu yang keenam itu adalah rutin olahraga untuk menjaga sirkulasi darah dan metabolisme. Olahraga ini olahraga kecil pun juga termasuk olahraga, teman-teman. Seperti kita jalan kaki sekitar 10 menit ataupun 5 menit, itu juga menjadi salah satu rutin olahraga asal dilakukan selama setiap hari. Lalu yang ketujuh adalah periksa kesehatan secara rutin, terutama fungsi ginjal dan urin. Jadi, periksa kesehatan itu kita memang benar-benar harus secara menyeluruh, bukan hanya periksa kesehatan mata selama berapa bulan sekali atau periksa telinga selama 3 bulan sekali, bukan hanya itu saja, tapi juga seperti fungsi ginjal dan urin. Lalu yang kedelapan, segera obati infeksi saluran kemih agar tidak menyebar ke ginjal. Jadi misalnya sudah sakit di bagian kemih itu nggak boleh kita biarkan, karena kita harus segera mengobati atau kita ke dokter yang memang memahami bagaimana sakit itu, atau kita kalau misalnya dokternya tidak ada, kita ke apotik untuk mengetahui Mbak obat yang memang sudah pas itu apa agar tidak menyebar ke ginjal. Kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan ini adalah sistem uropotik berperan penting dalam menyaring darah, membuang limbah melalui urin. Berbagai penyakit seperti infeksi saluran kemih, batu ginjal, dan gagal ginjal dapat mengganggu fungsi sistem ini. Untuk menjaga kesehatannya tadi, penting untuk kita minum air yang cukup, menjaga kebersihan tubuh, menerapkan pola hidup sehat, dan rutin memeriksakan kondisi ginjal, dan segera mengobati apabila sudah terkena, sebelum terkena ginjal. Dan juga pencegahan dan deteksi dini sangat penting agar sistem orobotik tetap berfungsi optimal. Nah, demikian pemaparan materi mengenai sistem uropotik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.